Jangan menyerah sekarang. Dalam perjalanan hidup, ada saat-saat ketika hati merasa sangat lelah. Masalah datang bertubi-tubi, doa terasa belum dijawab, dan keadaan tidak kunjung berubah. Ada orang yang mulai kehilangan semangat, merasa gagal, bahkan ingin menyerah karena merasa tidak kuat lagi menjalani semuanya. Kadang kita berpikir bahwa perjuangan kita sia-sia. Kita sudah berusaha, berdoa, dan bertahan, tetapi hasilnya belum terlihat. Di saat seperti itu, hati menjadi mudah putus asa. Namun firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak menyerah. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, bahkan di tengah proses yang paling berat sekalipun. Firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 9 berkata, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah." Ayat ini mengajarkan bahwa ada waktunya Tuhan bekerja dan mendatangkan hasil. Tugas kita adalah tetap setia dan tidak menyerah di tengah proses. Seringkali manusia ingin melihat jawaban dengan cepat. Kita ingin masalah segera selesai dan doa langsung dijawab. Tetapi Tuhan bekerja dengan waktunya sendiri. Kadang Tuhan mengizinkan proses yang panjang supaya iman kita dibentuk menjadi lebih kuat. Lihatlah kehidupan Yusuf. Yusuf mengalami pengkhianatan, perbudakan, dan penjara sebelum akhirnya Tuhan mengangkatnya menjadi pemimpin di Mesir. Bertahun-tahun Yusuf menjalani proses yang tidak mudah. Secara manusia, Yusuf punya banyak alasan untuk menyerah. Tetapi Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Kejadian 39 ayat 21 berkata, "Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya." Walaupun keadaan terlihat buruk, Tuhan tetap menyertai Yusuf. Begitu juga dalam hidup kita. Mungkin keadaan belum berubah, tetapi Tuhan tetap bersama kita. Kadang kita tidak menyadari bahwa justru di tengah tekanan, Tuhan sedang membentuk karakter, kesabaran, dan iman kita. Tuhan tidak sedang meninggalkan kita. Tuhan sedang bekerja di balik semua proses yang kita jalani. Roma 5 ayat 3-4 berkata, "Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan." Tuhan dapat memakai kesulitan untuk menghasilkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang lelah menghadapi pergumulan hidup. Mungkin ada doa yang belum dijawab, keadaan ekonomi yang berat, hubungan yang terluka, atau masa depan yang terasa tidak jelas. Jangan menyerah sekarang. Mungkin kita belum melihat jawaban Tuhan, tetapi bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Tuhan melihat setiap air mata, setiap doa, dan setiap perjuangan kita. Mazmur 34 ayat 19 berkata, "Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu." Tuhan tidak pernah berjanji hidup tanpa masalah, tetapi Tuhan berjanji menyertai dan menolong kita melewati semuanya. Kadang kemenangan hanya tinggal satu langkah lagi, tetapi banyak orang menyerah sebelum melihat pertolongan Tuhan. Karena itu tetaplah bertahan. Tetaplah percaya. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 berkata, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru." Tuhan sanggup memberi kekuatan baru bagi hati yang lelah. Saat kita merasa tidak kuat, Tuhan tetap kuat menopang hidup kita. Jangan menyerah sekarang. Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Apa yang sedang Tuhan kerjakan hari ini mungkin belum kita mengerti, tetapi pada waktunya nanti kita akan melihat kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala kelemahan dan kelelahan kami. Saat hati kami ingin menyerah, kuatkan kami kembali. Tolong kami untuk tetap percaya bahwa Engkau sedang bekerja dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan baru untuk menjalani setiap proses kehidupan. Ajarlah kami untuk tetap berharap kepadamu dan tidak kehilangan iman. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan hari ini. Tuhan memberkati. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan renungan ini supaya semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan.